Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat religi yang kami hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti talkshow transformasi layanan umat kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Alhamdulillah pada sore hari ini kita menghadirkan narasumber kita, yaitu Bapak Haji Aris Samsukito, Sarjana Agama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Aping. Sehat nggih, Mbak Aping? Keluarga sehat nggih? Ya, alhamdulillah, Mbak Aping. Sebelumnya kami akan perkenalkan beliau. Beliau adalah Bapak Haji Aris Samsukito, Sarjana Agama, salah satu penyuluh agama Islam Kabupaten Bantul yang sekarang beliau ditempatkan di wilayah KUA Kecamatan Serandakan. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang filosofi harta dalam Islam. Terus nih Pak nggih? Ya insyaallah Pak, insyaallah. Harta dalam Islam, harta itu kan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Harta, wanita, tahta. Bagaimana Bapak untuk masalah harta ini? Harta, apa itu harta? Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Karomatun Nafiah, ya saya panggil Mbak Aping ya karena biasa makanya Mbak Aping ya, Bu Aping. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang saya hormati dan juga Bu Aping ya selaku moderator yang saya hormati. Alhamdulillah sore ini kita bisa hadir di sini ya. Dan tema yang kita sampaikan kali ini sebenarnya temanya cukup berat ya Bu Aping ya, karena kita akan bicara tentang masalah filosofi harta di dalam Islam ya. Tetapi karena yang namanya zakat dan wakaf itu juga merupakan salah satu dari tupoksi penyuluh, ini harus kita bicarakan ini gitu. Ya, walaupun kita meyakini ya sahabat religi masalah zakat wakaf ini dari sisi ilmu kepahaman itu ya sudah paham gitu ya, tetapi ada satu yang barangkali kita khawatirkan itu ya, kita paham dan terkadang kita tuh sering lupa. Dan ini bisa kita cek juga ya, apalagi ini bulan Ramadan ya, bulan Ramadan ini kan juga bulan zakat infak sedekah ya dibanding di samping bulan puasa ini ya. Ini kalau tidak ada yang mengingatkan itu ya, saya juga khawatir nanti materi-materi kultum atau kuliah pengajian di Ramadan itu bisa kita survei berapa materi yang bicara tentang masalah harta, zakat dan sebagainya ini. Nah, maka tema ini yang berat ini akan kita jadikan ya bincang-bincang endang kita ya sekitar ya 15 menit ke depan ini ya. Ya. Jadi begini Mbak Aping dan sahabat religi sekalian ya. Jadi sebelum kita bicara tentang masalah apa itu harta, bagaimana hakikat harta, fungsi harta, dan juga bagaimana Islam ini menuntunkan terkait dengan masalah harta ini, yang perlu kita pahami adalah kita perlu melihat dulu ya tentang pandangan hidup kita atau orientasi kehidupan kita itu. Jadi kan orang itu kan macam-macam orientasi kehidupannya itu ya, apalagi dikaitkan dengan kehidupan di akhirat.
Ada orang yang berorientasinya ya hidup itu di dunia ini gitu. Ya udah, karena dia punya orientasi kehidupan bahwa kehidupan hanya di dunia ini, maka ya ketika dia hidup ya dipuas-puaskan, ditanjak-tanjak kayak gitu ya. Gitu. Karena dia merasa hidup di dunia ini, apa yang dia miliki ya untuk kehidupan ini. Tapi ada juga dan ini sebagian besar ya, selalu kita orang yang beriman, bahwa yang namanya kehidupan itu kan tidak hanya di dunia ini, tapi juga ada kehidupan setelah kematian. Sehingga ketika kita mempunyai orientasi kehidupan yang seperti itu, maka ya yang kita siapkan itu kan masa depan sebelum mati dan masa depan sudah mati. Dan yang ketiga adalah orientasi kehidupan yang dia ya masalah akhirat, ya percaya akhirat, tapi nggung kowe gitu. Nanti kalau sudah tua baru akan bicara tentang akhirat. Nah, masalah harta ini, apa saja yang Allah berikan kepada kita ini adalah ya harta ya yang Allah berikan kepada kita semua ini. Nah, dan kita memang diberikan naluri juga Mbak Aping ya, bahwa kita diberi naluri oleh Allah itu untuk cinta kepada dunia. Tadi Mbak Aping nyebut ada 3 ya. Ada harta, tahta, wanita. Itu memang naluri kita diberikan ke sana itu ya. Jadi Allah memberikan kepada kita naluri cinta kepada dunia. Nah, tetapi kan ya semua kan dikasih oleh Allah naluri yang sama itu ya. Karena semua oleh Allah dikasih naluri kecintaan kepada harta. Lah kalau ini tidak diatur, maka ini akan menjadi masalah. Maka Islam mengatur juga terkait dengan masalah harta itu. Ya. Nah, demikian Pak. Ya, makasih Pak Aris. Sebelum acara kita lanjutkan, ada yang mau lewat? Monggo. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi Bapak perbincangan kita selanjutnya, yaitu tadi udah kita mendengar dari Bapak tentang harta itu. Sekarang apa Bapak? Bagaimana Islam memandang harta dan kepemilikannya? Iya, terima kasih Mbak Aping. Jadi konsep harta itu tadi kan kita sampaikan, konsep harta itu kan tergantung juga bagaimana seorang memandang kehidupan ini ya. Nah, bagi kita orang yang beriman, jadi konsep harta ini dari sisi kepemilikan itu ya sebenarnya milik Allah gitu ya, milik Allah. Jadi kepemilikan mutlak ya, harta itu adalah milik Allah. Jangankan harta, dunia dunia ini juga milik Allah gitu ya. Jadi ini ya harus kita pahami juga ya. Jadi semua apa yang kita miliki atau apa yang ada di dunia ini kan sebenarnya milik Allah, dan kepemilikan mutlak itu adalah ada pada Allah. Kita diberi hak untuk memiliki ya, tetapi tentunya pemanfaatan daripada harta itu tidak bisa lepas dari ketentuan dari sang pemilik mutlak dari harta itu. Nah ini ya, jangan sampai kita merasa harta yang kita punya itu milik kita atau kita sebisa atau pemanfaatannya terus semau kita gitu, tidak seperti itu bagi kita orang yang beriman. Nah, ini hanya titipan ya Pak ya. Ya, kalau orang Jawa mengatakan bondowi titipan gitu. Dan kita hanya diberi hak untuk ya memanfaatkannya ya, dan nanti pemanfaatan itu juga nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhir kan begitu ya. Jadi kalau apa yang Allah berikan berikan kepada kita semua ini ya, itu kan nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumalatus alunna yauma idzin anin na'im. Jadi kemudian nanti benar-benar akan ditanya kita tentang semua nikmat, termasuk harta yang kita punya ini.
Maka selaku orang yang beriman, ya harta ini harus kita sadari bahwa ini adalah milik Allah. Kita hanya diberikan memanfaatkan ini ya untuk ya menunjang kehidupan kita dan juga untuk menyiapkan kehidupan setelah kematian ini. Nah, itu Bu Aping ya. Selanjutnya begini Bu Aping ya. Terkadang kan kita ditanya itu, nah kita tuh bekerja gitu untuk apa, harta itu untuk apa kan gitu ya. Ya ada yang jawab untuk kebutuhan, ya untuk kebutuhan. Ya memang itu memang betul ya, bahwa kita memang fungsi harta kan ada salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan itu. Tetapi di dalam Islam fungsi harta tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, ya. Tetapi apa? Fungsi harta itu juga adalah untuk berbuat kebaikan. Ya, jadi kalau orang bekerja itu ya, dalam bekerja itu terus ada yang ya macam-macam konsoli dia bekerja, ada yang hasilnya sehari dia dapat sekian cukup, ada yang sehari ada yang lebih dari cukup, ada yang sehari tidak cukup. Nah, karena ada perbedaan-perbedaan seperti itulah, maka kemudian harta yang kita punya ini juga ya untuk berbuat kebaikan, untuk berbagi kepada saudara kita yang lain. Nah, maka dalam Islam kan terus ya ada gerakan zakat, infak, sedekah, nah itu dalam rangka bahwasanya harta itu tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk ada nilai sosial yang harus kita tasarufkan pada yang berhak untuk mendapatkan itu. Nah ini itu Mbak Aping ya, terkait dengan fungsi daripada harta itu ya. Kalau untuk membedakan antara dengan kan tadi fungsinya ya bisa untuk zakat, sedekah, infak ya, itu betul Mbak Aping ya. Jadi infak itu kan ada infak wajib dan infak sunnah itu. Infak wajib yaitu ya zakat itu ya. Zakat itu kita kan juga perlu mengkampanyekan gerakan zakat wakaf. Ya kadang orang kan antara perbedaan zakat, infak, sedekah itu biasa ada orang bertanya seperti itu. Iya. Jadi kalau zakat ini adalah infak wajib, itu ada aturannya, ya ada nisabnya, ada haulnya kan gitu. Jadi ada aturannya. Tapi kalau infak atau sedekah dan infaknya itu yaitu sewaktu-waktu dipersilakan itu. Dan biasanya juga terserah menurut kemampuan masing-masing itu. Tapi kalau terkait dengan masalah zakat itu ya memang harus sampai nisabnya, harus sampai haulnya kan begitu. Ini enggak zakat mal gitu. Kalau zakat fitrah ya itu dibayarkan ketika kita menjelang Lebaran gitu. Dan biasa yang diulas di materi-materi kultum Ramadan itu ya hanya zakat fitrah, tapi zakat mal itu kan terkadang tidak disinggung gitu Mbak Aping ya. Jadi bedanya seperti itu Mbak Aping ya. Jadi kalau zakat mal ya, termasuk juga zakat yang juga sering tidak disampaikan itu zakat tanaman ya, hasil bumi itu juga terkadang tidak diangkat ya. Nah, maka Kementerian Agama dan ini sebagai salah satu tupoksi daripada penyuluh agama Islam untuk bisa mensosialisasikan itu di jamaah atau di masyarakat. Ya, kalau zakat mal atau zakat ya itu baiknya diberikan lewat lembaga ya. Kita ada namanya Basnas ya. Kita juga adanya las-las lembaga amil zakat lainnya yang memang itu berizin. Ya, tapi kalau sedekah infak itu monggo saja ya, monggo saja. Tapi kalau yang itu misalnya itu terkait dengan masalah zakat ya sebaiknya disalurkan di lembaga resmi yang ada itu. Ya gitu. Mohon maaf Bapak, ini kita break sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih.
Sahabat religi yang kami hormati, kita lanjutkan untuk perbincangan kita tentang harta, filosofi harta. Tadi udah banyak kita tahu tentang apa itu harta, apa fungsinya, dan perbedaan antara zakat, sedekah, infak. Dan sekarang mungkin akan Bapak lanjutkan permasalahan yang lainnya, monggo. Ya, oke. Tadi kita sudah bicara tentang kepemilikan harta ya. Ya, jadi kepemilikan harta itu sebenarnya adalah milik Allah ya. Sebagai orang yang beriman kita harus meyakini itu. Dan tentunya kita hanya dititipi, diberikan ya izin untuk memanfaatkan itu, tapi pemanfaatan ini harus selaras dengan ketentuan-ketentuan sang pemilik mutlak dari harta itu, yaitu ketentuan dari Allah Ta'ala ya. Terus fungsi apa tadi? Fungsi harta itu tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tapi harta itu juga berfungsi sebagai sebuah alat ya, alat untuk berbuat kebaikan ya. Sehingga di dalam Islam ada tuntunan zakat, infak, dan sedekah. Kalau zakat ya kita sarankan atau ya memang seharusnya disalurkan lewat lembaga resmi ya, jangan diberikan sendiri kalau zakat itu ya. Karena itu akan lebih tertata, akan lebih maksimal dalam rangka untuk pemberdayaan nilai zakat itu. Nah, yang perlu kita gelurakan, kita semangatkan ini ya Bu Aping ya, untuk semangat untuk senantiasa bersedekah ya, karena memang orang yang bersedekah itu kan ya fadilahnya kan luar biasa itu Bu Aping ya. Bahkan orang sedekah itu kan termasuk amalan favorit bagi ahli kubur. Kan di dalam Quran disampaikan juga bahwasanya jikalau mayat itu bisa hidup kembali gitu ya, bisa hidup kembali, maka dia akan minta dibantu kembali oleh Allah, dan apa yang akan dia lakukan adalah apa? Untuk melakukan infak, zakat, sedekah itu ya. Semangat untuk berzakat, infak ya, apalagi kita kan di Kementerian Agama Kabupaten Bantul cukup bersyukur ya Bu Aping ya. Ada kebijakan dari Bapak Kepala Kantor tentang himbauan untuk semua ASN Kemenak untuk ya berzakat langsung dipotong oleh ke Basnas ya. Ini kan luar biasa, ini menjadikan harta yang kita miliki atau gaji yang kita terima itu adalah gaji yang sudah bersih ya, insya Allah demikian, karena sudah dipotong dengan zakat. Dan tentunya kalau sudah dipotong dengan zakat, insya Allah harta kita atau gaji kita itu akan lebih berkah begitu ya. Nah, ini yang perlu kita syukuri ya, kita di Kementerian Agama ada kebijakan dari Pak Kakan seperti itu. Dan barangkali yang perlu kita sampaikan juga kepada sahabat religi sekalian ya, ini menghidupkan kembali upayat ini ya. Ini kan juga banyak unit pengumpul zakat di tingkat Kapanewon, kecamatan ya, itu kan juga mati suri. Nah, barangkali nanti ini tugas kita bersama, termasuk tugas penyuluh untuk melakukan sosialisasi dan membangkitkan kembali revitalisasi upayat-upayat ini ya. Itu Mbak Aping, barangkali monggo kalau mau ada kesimpulan atau dari yang ingin sampaikan Mbak Aping, semoga ada enggak? Ya, alhamdulillah. Sahabat religi yang kami hormati, kiranya Bapak dari awal sampai akhir sudah gamblang, dan tadi Bapak juga sudah menyimpulkan. Kita cukupkan sekian talkshow pada sore hari ini. Mari kita tutup. Sebelumnya kita ucapkan kepada sahabat religi ya untuk selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima puasa kita di hari ini dan amal-amal kita di hari ini. Dan semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Salam semangat, sehat selalu. Amin.
Dari saya banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.